Banyumas ramah berubah menjadi Banyumas marah. Berawal dari aksi damai 1000 lilin di Taman Desda Purwokerto sebagai bentuk solidaritas atas gugurnya Afan Kurniawan, seorang driver ojol yang terlindas rantis brimob, lalu berangsur berubah menjadi konsolidasi. Ya, konsolidasi aliansi mahasiswa se-Banyumas Raya di salah satu kampus di Purwokerto untuk menyampaikan aspirasi. Sejatinya pada waktu itu konsolidasi itu untuk menyatukan pandangan saja, Pak. Namun ada yang memantik daripada teman-teman forum untuk ya sudah kita laksanakan teklab sekalian, teknis lapangan untuk besok kita aksi. Dan ada beberapa dari teman-teman mahasiswa pro kontra di situ antara aksi besok ataupun di hari Senin karena mengingat objek politik pada waktu itu. Tapi dengan keadaan teman-teman semua ingin merespon bagaimana dengan kondisi saat ini sehingga kita sepakati di hari Sabtu itu, Pak. Planning kita di awal aksi ini adalah untuk bagaimana menyampaikan aspirasi kita dari teman-teman Banyumas yang dalam satu konsolidasi itu menyampaikan tuntutan dan harapan kami bisa mendapatkan respon daripada pemangku kebijakan yang ada di Banyumas ini dari DPRD-nya, Pak. Juga terhadap Kapolres waktu itu. Goalsnya itu sebetulnya. Di malam itu juga membentuk perangkat aksi, kemudian kita di titik kumpulnya di UIN Saizu. Kemudian planningnya itu supaya kita menyampaikan tuntutan kepada pihak terkait, tapi dengan kondisi yang memang terkonsolidasi. Artinya tidak ada kericuhan dan anarkis dan sebagainya. Lantas, alun-alun dipilih menjadi titik konsentrasi. Pada Sabtu, 30 Agustus 2025 menjadi hari digelarnya aksi. Meski sadar itu adalah hari libur, namun urgensi aspirasi tak lagi bisa menanti. Berbagai kebijakan dan produk hukum yang dihasilkan hanya melanggar dan perbudakan serta pembodohan demi mempertahankan kekuasaan terhadap dari aparat penegak hukum yang malah didapatkan seorang kawan kami, Afan, kami rakyat Banyumas Raya yang marah atau kondisi negeri menyatakan sikap dan tuntutan. Demikian. Kami menunggu komandan dan kalau dikonsolidasikan kurang lebih itu diadakan di hari Jumat di UMP. Ya, kami datang bersama kawan-kawan kami UNSUD untuk merepresentasikan juga, Pak, bahwa kami memang resah dan kita menghadiri forum konsolidasi pada malam itu. Jadi setiap kita mau mengadakan konsolidasi, Pak, itu kan pasti ada pemasifan terlebih dahulu ya, Pak, pembuatan pamflet dan di situ disertakan dengan tanggal, hari dan tempatnya di mana. Kita menerbangkan pamflet dan segala informasi konsolidasi maupun aksi itu lewat grup dan lalu kemudian dimasifkan di lembaganya masing-masing atau kampusnya masing-masing seperti itu. Jadi kalau misalkan kita berpacu pada forum konsolidasi, jelas, Pak, untuk titik aksi kita berangkat itu dari kampus UIN Saizu Purwokerto, lalu kemudian kita jalan bareng-bareng mahasiswa yang lain untuk ke titik aksi, yaitu di depan DPRD lama seperti itu. Bapak berarti apalagi sampai ada satu peluru yang keluar dari senjata Bapak.
Kalau ngesol, tukang sol itu sudah lama, 30 sekian tahun. Ya, kalau duduk di sini saya sejak tahun 98. Nah, Kalau demonstrasi sebelumnya itu ya wajar-wajar saja lah. Arti nggak ada suatu pengerusakan seperti ini. Ini kan yang paling terlalu bagi saya. Ini kalau saya amati bukan demo, tapi penjarahan ataupun orang-orang yang tidak punya etika, tidak punya moral lah. Nah, barang-barang saya ternyata pagi-pagi saya datang ke sini sudah hilang semua. Termasuk tong-tongnya ini, kotak-kotaknya udah hancur semua. Sepatu-sepatu yang milik orang hilang semua. Alat-alat hilang semua. Demonstrasi. Begitulah masyarakat memahami aksi untuk penyampaian aspirasi. Seperti Pak Rohmat yang telah menghabiskan puluhan tahun menggelar lapak sol sepatu di alun-alun Purwokerto. Ia telah melewati puluhan aksi demonstrasi dari zaman Orba, era reformasi, sampai saat ini. Hanya saja, baginya demonstrasi kali ini menjadi berbeda karena telah berubah menjadi aksi vandalisme dan perusakan yang berbahaya. Jadi kita juga sempat mendengarkan, dapat informasi bahwa ada pihak-pihak lain yang sudah aksi gitu Pak di depan DPRD. Nah, itu diindikasikan memang dari pihak pelajar SMK, STM dan SMA dan lain-lain seperti itu. Aksi demonstrasi dibarengi dengan lemparan batu dan petasan telah menghilangkan esensi dari aspirasi. Aliansi mahasiswa tak lagi pegang kendali. Aksi menjadi di luar prediksi. Jaket alma mater jadi pembeda mana aksi aspirasi dan aksi anarki. Kepulauan asap dan gas air mata tak tertahan lagi. Tunjukin itu. nah ditunjukin yang kantor ini sama atas Pak. Sana termasuk bangunan baru. Ini tembok yang maju. Yang masuk cagar ini ya Pak ya, berarti ya, bangunan ini ya. Dan perlu diingat bahwa bangunan ini salah satu juga menjadi cagar budaya. Ini yang kami sesalkan. Ya ini termasuk ini bagian ini depan sampai di perekonomian. Ini di sebelah juga kepala bagian ini juga hancur Pak sebelah. Tapi tidak separah yang di sini memang. Saya karena sempat masuk di sana. Tidak separah yang di sini. Kemudian pendopo Sipanji sendiri yang kita tahulah sejarah pendopo Sipanji seperti apa. Saya kira ya kita lestarikan bersama lah ini. Karena beberapa cagar budaya itu kan tidak boleh dirubah bentuknya, kemudian ditambah dengan akhirnya mau tidak mau dengan kejadian ini, pemerintah daerah harus mengamankan, kan ada tambahan ini, itu dan segala macam, mau tidak mau. Ya jujur kalau saya secara pribadi ya menyayangkan lah kegiatan hal yang seperti itu. Kalau bagi saya pribadi ini, bagi saya itu membuat trauma lah, ya membuat trauma. Ya gimana ya, sedih juga ke kantor tempat kami bekerja, yang ibaratnya tidak tahu apa-apa gitu. Ini dapat imbas yang menurut saya juga bukan siapa-siapa, kita tidak lah pelakunya silahkan, tapi yang jelas kita dapat imbas lah dari hal itu.
sing ngertos kula niku kula pas wonten demo niku lari-lari alit pun mboten motor mlebet mriko sami parkir wonten lare sing jalan saking mriki petuk ngumpul sampai jam 2-an. Terus kumpul di tiang bendera. Nah, setelah di depan tiang bendera situ udah rame-rame, bilangnya ada yang bilang serang, ada bilang ayo serang kerutuk. Lah langsung ke sana dongkrak pintu, dorong-dorongan, tapi pelemparan petasan yang menjadikan Pak penjaga itu kan takut sama lemparan-lemparan batu, lemparan-lemparan tanda-tanda yang untuk dilarang parkir di sini itu berterbangan ke sana. Terus pot-pot bunga yang di sini juga dibawani ke sana, dipecahin di depan pintu gerbang. Nah, sampai saat itu sekitar sampai jam 2:30 kondisi itu sudah nggak aman, lebih parah. Ya. Saya itu malah justru takut. Akhirnya saya pulang. Justru yang meminta pulang itu Pak polisi yang jaga nyuruh saya pulang. Pak, kondur mawon mau Pak, bawa ngantek imbasnya kutul ngeneh. Seperti itu Pak polisi. Kejadian itu mahasiswa pun belum ada satupun yang datang. Belum ada. Karena semenjak saya pulang dari sini itu belum ada mahasiswa yang berdemo di sini, belum ada orasi apapun. Ya yang datang sih sekitar ya paling tidak ya kurang lebih sampai 100 lah. Ada ratusan anak-anak itu. Anak-anak kecil-kecil atau dari kayaknya SMK dan STM lah, sederajat itu. Putrinya sih nggak banyak. Yang saya lihat ya putrinya juga ada tapi nggak banyak. Tapi yang kebanyakan itu adalah anak-anak kecil-kecil itu dari sekolah. Jadi kan pada saat ini berbicara siang hari ya Pak, jadi siang hari sebelum mungkin ada belum mahasiswa itu kumpul di UIN, jadi kita juga sempat mendengarkan, dapat informasi bahwa ada pihak-pihak lain yang sudah aksi gitu Pak di depan DPRD. Nah, itu diindikasikan memang dari pihak pelajar, SMK, STM, dan SMA dan lain-lain seperti itu. Jadi ya memang dari pihak di luar mahasiswa, kita kurang bisa mengendalikan ya Pak, karena memang informasinya itu mendadak. Pada siang hari pun kita sudah diinformasikan bahwa di depan gedung DPRD lama itu sudah ada aksi Pak. Sudah ada demonstran-demonstran yang sebetulnya belum bisa diklarifikasi itu dari mana. Cuma narasi yang disampaikan itu dari pihak pelajar. Sebetulnya kami dari awal, karena memang jam 3 kita kumpul, kita mulai berangkat ke alun-alun atau ke depan DPRD lama. Kita ada informasi bahwa ada yang sudah melaksanakan aksi terlebih dahulu. Nah, itu memang bukan daripada bagian konsolidasi di awal. Di titik kumpulnya memang tidak bersama kami. Dan betul sampai dengan kita ke sana, ternyata sudah ada masa aksi. Bahkan sudah ada gerbang daripada DPRD lama itu sudah jebol gitu waktu itu. Nah, kemudian kita hadir ke situ, harapannya bisa memberi meredakan daripada semangat teman-teman masa aksi, bukan lebih mengkondisifkan supaya apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita suarakan dan juga tuntutan kita bisa terdengar sampai dengan pemerintah terkait gitu sih Pak. Ya, kami tetap fokus pada tujuan kami Pak, karena yang kita cari adalah narasi yang akan dikeluarkan dari pihak kepolisian, karena kita menyatakan tuntutan kita yang pertama tadi sudah disampaikan Mas Yoga. Jadi kita betul-betul ingin berdiskusi dengan pihak kepolisian, bahkan kemarin pun itu sebenarnya sudah ada diskusi Pak. Jadi kita meminta untuk polisi perwakilan 5 untuk maju, lalu kemudian mahasiswa juga perwakilan 5 orang untuk maju ketemu di tengah, lalu kita berdiskusi. Tapi pada akhirnya yang belakang masa-masa yang nggak tahu dari mana itu membuat rusuh Pak, sehingga diskusi kita ya terhalangi oleh aksi anarkis tersebut. Jadi mungkin itu yang munculkan kemarahan dari pihak kepolisian ya Pak, sehingga gas air mata pun dikeluarkan pada saat itu juga untuk membubarkan massa. Itu ketika saya meliput di lapangan sekitar pukul 3. Nah sebelum jam 3 lah itu udah banyak anak-anak berbaju hitam. Saya lihat usianya itu sekitar anak usia SMP hingga SMA. Itu sebelum mahasiswa datang. Sekitar pukul 3 menjelang asar lah mahasiswa datang. Barulah mereka kaget, loh kok sudah hancur? Di sini mahasiswa lebih condong untuk mengamankan mereka anak-anak kecil yang mulai datang ricuh di sebelah kiri ya.
Jadi mahasiswa itu di depan gerbang, sedangkan anak-anak itu di sebelah kiri. Mereka menggunakan pakaian hitam, merusak fasilitas, membawa batu, melempari gedung-gedung sampai pecah. Nah, itu mereka memprovokasi. Itu sekitar dari jam 3 sampai jam 5 lah. Jam 3 sampai jam 5 mahasiswa itu melakukan orasi dengan damai. Cuman karena waktu itu Kapolrestanya diminta untuk bertemu, tidak menyanggupi untuk lebih dekat. Jadi ada jarak. Cuma Polrestanya sudah menyampaikan maaf dari bela sungkawa gitu. Mahasiswa agak sedikit terpancing emosi karena Kapolresta tidak mau maju lebih dekat. Dan di saat itulah kesempatan bagi provokasi anak-anak kecil itu melempari batu dan mulai maju ke depan. Nah, gitu. Dan saat itulah juga dari pihak kepolisian menembakkan gas air mata. Karena semakin ricuh. Sedangkan mahasiswanya adem ayem di situ. Mereka nggak ikut lempar-lempar dan macam-macam. Terkait dengan durasi, biasanya mahasiswa kan sebelum demo membuat proposal ya, Pak. Mengajukannya dan disampaikan saat mereka demo. Kemudian ditantangani oleh pihak yang berwenang. Nah, biasanya yang namanya demo itu berhenti di jam 6 sore. Kapolresta Banyumas menghimbau masyarakat pendemo untuk berhenti jam 6 karena di jam 6 sore ke atas itu sudah tidak kondusif. Dalam kondisi capek, kurangan makan, kurang minum itu membuat orang lebih emosi. Nah, ketika jam 5 sore itu mahasiswa sudah pergi, segerombolan massa yang menggunakan pakaian baju hitam, saya tak tahu itu dari mana aja hitam, karena saya lihat condongnya lebih ke anak SMK dan SMP ya. Namun beberapa ada yang dewasa saya lihat. Di jam itu maghrib selesai dan ketika menjelang isya massa mulai datang kembali. Itu lebih kecondong ke anak-anak. Jadi yang awal mulanya di depan Pemkab kemudian pindah ke depan Dita Mall. Nah, mereka tuh bawa bambu, bawa besi, kemudian membuat brigade di jalan, mengambil pelang-pelang, kemudian pembatas jalan, membuat brigade untuk menantang polisi. Dan mereka adalah anak-anak kecil usia sekitar SMP yang justru di depan. Mereka berkata kasar, kemudian menantang polisi. Polisi sudah coba untuk meredam mereka untuk tenang dan pulang, karena mereka menantang, kemudian melempar batu, kemudian melempari bambu, dan melempar semua benda yang ada di jalanan. Akhirnya mau nggak mau ya polisi harus mengkondusifkan area di malam hari itu. Hari berganti, aliansi mahasiswa mengevaluasi diri. Polisi mengamankan 38 pelajar peserta aksi anarki, Pak Rohmat dan ketiga rekannya, serta puluhan pedagang lainnya yang hanya bisa mengikhlaskan kondisi. Harapannya saya kira ya yang pertama saya salutlah mahasiswa karena jiwanya untuk membangun dan segala macam, saya angkat topi dengan beliau. Tapi saya berharap tetap salurkan kepada tempat-tempat yang tepat. Kemudian yang kedua, jangan terprovokasi mungkin ujaran-ujaran kebencian atau flyer atau ya kebanyakan juga hoax. Bahkan hari Senin kemarin kan juga masih ada bertebaran hal-hal seperti itu. Saya kira ini membuat masyarakat nanti juga akan menilai bahwa apa yang sudah dilakukan baik oleh teman-teman mahasiswa menjadi dinilai kok sekarang seperti itu sih gitu. Ya saya hanya berharap semuanya berjalan dan semuanya melaksanakan tugasnya masing-masing gitu. Masyarakat tetap bisa bekerja dan kami juga masih bisa melayani karena kami tugasnya melayani. Nggak pernah seperti ini, bahkan parahnya itu teman-teman saya, teman-teman Sol ini keseluruhan ada 4, semuanya itu korban sepatunya hilang, yang tongnya hilang itu 2, yang utuh sih saya paling utuh karena kan saya pulang membawa tongnya. Ya kita ngajengi gimawon teman-teman nanten masalah demo gini, silahkanlah demo lah, aspirasi masyarakat ya ditanggapi lah seperti itu. Karena kadang-kadang aspirasi masyarakat itu mungkin ditanggapi tapi nggak sampai ke sana di sana pun di pusat nggak ditanggapi. Akhirnya kan meredam satu emosi
warga lah, masyarakat. Apalagi yang dipicu seperti rame-rame gini kan, melihat ke sana-sana kan ada pembakaran rame seperti itu, penjarahan dan sebagainya. Mungkin anak-anak muda itu ya terpancing seperti itu karena masyarakat lagi susah mencari suatu kebutuhan hidup, sedangkan yang di atas, di anggota dewan malah berjoget-joget seperti itu. Demo kan silahkan, yang namanya aspirasi masyarakat kan harus didengar seperti itu. Ditanggapi seperti itulah, maunya ditanggapi sehingga nanti masyarakat tidak geram seperti itu. Mohon izin saudara-saudara semuanya, masyarakat, tentunya kami bergerak atas dasar keresahan dari masyarakat, atas dasar keluhan atau mungkin hak-hak yang selama ini memang harus kita perjuangkan, dan jelas kita tidak pernah turun ke jalan kalau misalkan tidak ada keresahan-keresahan yang itu muncul dari bawah ke atas, itu dari masyarakat. Ya mungkin kita sebagai mahasiswa akan menjadi garda terdepan buat masyarakat ya khususnya, dan berbicara perihal pasca aksi entah itu di nasional maupun di Banyumas, kami menjamin bahwa memang gerakan yang kita upayakan itu betul-betul terstruktur, betul-betul memang sudah dikonsolidasikan dengan baik, sehingga kita juga fokus dan concern di situ dalam menyampaikan aspirasi. Tidak ada arah gerak yang memang di situ sifatnya anarkis atau mungkin malah merusak fasilitas umum dan lain-lain. Karena kita sadar fasilitas umum adalah fasilitas yang memang dimiliki oleh sebuah kalangan masyarakat. Jadi kalau misalkan memang kita rusak, kita nodai, ibaratnya kita tidak sesuai dengan arah gerak dan tujuan kami, yaitu sama saja kita mencacati masyarakat kita sendiri. Jadi harapannya ke depannya buat masyarakat juga mampu untuk menjembatani kami selaku mahasiswa yang turun ke jalan untuk menyampaikan keresahan-keresahan dari masyarakat itu sendiri. Ya, kami juga ingin berpesan kepada seluruh masyarakat yang ada di Banyumas dan sekitarnya bahwa kita sebagai masyarakat, kita sebagai mahasiswa pada dasarnya mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi kita, menyampaikan keluh kesah kita tentang bagaimana kondisi saat ini. Dan kami mahasiswa paham betul tentang bagaimana cara mengungkapkan dan juga mengaspirasikan dengan baik dan benar. Tapi pada nyatanya ketika di lapangan, adapun adanya hal-hal yang tidak diinginkan dan juga yang tidak kami bisa kontrol, itu baik di luar daripada kendali kita. Tapi pada nyatanya pada dasarnya kita dari teman-teman mahasiswa mengupayakan dan juga merencanakan dari awal, dari mulai konsolidasi, teklab dan sebagainya, ini bentuk upaya dan ikhtiar bagi kami mahasiswa untuk adanya demonstrasi yang terorganisir dengan baik. Dan harapan kami untuk masyarakat dan seluruh masyarakat yang ada di Banyumas, tatkala adanya aksi dan sebagainya, marilah bergabung dengan kami untuk mengikuti rangkaian-rangkaian yang ada dalam untuk mencapai aksi dan demonstrasi itu sendiri, supaya apa yang menjadi keresahan kita, apa yang menjadi aspirasi kita bisa tersampaikan dengan baik dan kita pun dijamin keselamatannya. Banyumas Raya marah kembali menjadi ramah. Semua pihak menahan diri dan berevaluasi. Eskalasi aksi diharapkan tak lagi anarki. Tapi yang lebih urgensi, para pejabat publik dan anggota Dewan Terhormat dituntut untuk lebih paham empati dan lebih penting lagi, tidak lari, sehingga aspirasi menjadi diskusi.